Coba deh ingat kembali bagaimana orang tua kita itu sudah capek gitu ya, sudah sangat-sangat hebat melatih kita. Bagaimana ketika kita dulu masih merangkak dan ingin berjalan atau berdiri gitu ya, kita sering sekali terjatuh. Tapi orang tua kita itu berhasil mendidik kita bagaimana supaya ketika kamu jatuh kamu harus bangkit. Ketika kamu jatuh kamu bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Hal ini juga yang harusnya kita ingat gitu loh. Masa hanya dengan seorang mantan ya, ketika kita terjatuh kita tidak bisa bangkit. Back again. Hola teman-teman Sling semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, masalah move on gitu ya, masalah tentang relationship ini menjadi masalah yang paling sering sebenarnya dicurhatin mahasiswa ke gua gitu. Jadi selain masalah-masalah ekonomi, masalah dengan orang tua, masalah tugas ya, yang pasti di tiap semester bahkan di tiap kelas masalah relationship atau move on ini sepertinya selalu gitu loh dicurhatin oleh mahasiswa tuh ya. Jadi teman-teman, kali ini gue akan mencoba untuk berbagi sharing ya. Ini pengalaman pribadi langsung. Gue juga termasuk orang yang dulunya susah sekali move on gitu ya, sampai gue menemukan ya teman bicara yang tepat, mentor gue sendiri ya di entrepreneur. Jadi beliau memberikan banyak masukan sehingga gue benar-benar bisa terbantu ya untuk benar-benar move on dari mantan. Semoga saja apa yang menjadi sharing gue kali ini bisa banyak bermanfaat buat teman-teman, terutama yang benar-benar saat ini lagi mengalami masa-masa down gitu ya, gara-gara ditinggal pacar gitu. Oke teman-teman, jadi ada setidaknya tuh tiga tips lah gue bisa katakan ya, yang bisa teman-teman coba lakukan, terapkan terhadap kehidupannya. Semoga saja kamu berhasil ya. Sekali lagi, karena kehidupan ini istimewa ya, kehidupan yang diberi sama kita ini spesial, sehingga jangan sampai kita sia-siakan hanya dengan menangisi keadaan yang memang tidak perlu ditangisi. Oke teman-teman, seperti apa sharing gua kali ini. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa juga untuk berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik teman-teman, jadi di poin pertama ini gue mau katakan bahwa gue punya pengalaman dulu bisa sampai 10 kilo turun gitu ya, berat badan gue hanya dalam 2 minggu seingat gue. Jadi ini pengalaman memang karena pacar pertama gue tuh dulu. Jadi gue nggak ngerti harus seperti apa ketika gue dapat semacam statusnya putus gitu ya dengan mantan gue itu. Sampai itu gue masih ingat orang tua gue menyemangatin gue, karena setiap kali gue makan 2 sendok tuh langsung udah enek dan nggak lanjutin lagi makannya ya. Orang tua gue, sahabat gue juga sampai datang gitu ya. Jadi memang ini masalah pikiran dan perasaan yang harusnya kita sadar bahwa kita bisa untuk mengontrolnya, tapi sayangnya gue nggak bisa pada saat itu. Nah jadi teman-teman, gue mau katakan di sini adalah ayo, yang namanya move on, sumber masalah move on itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi semua itu bersumber dari diri kita sendiri. Nah gue hanya mau katakan di poin pertama, tips yang harus gue bagikan adalah stop stalking. Jadi teman-teman, kalau memang mau keluar dari ingatan tentang mantan, mau benar-benar move on, kita harus benar-benar stop stalking ya. Kepo-kepo tentang mantan tuh dihapus aja ya. Jadi sering sekali kita lah yang menjadi sumber masalah dengan mencari-cari tahu tentang perkembangan si mantan gitu ya, bertanya ke teman-temannya lah ya. Terlebih lagi yang paling beratnya itu ya memang ketika kita nggak menghapus apapun kenangan terhadap mantan yang ada di handphone kita atau di dalam kamar kita ya. Jadi ketika kita masuk kamar, kita kembali lagi membuka handphone, terus melihat fotonya lah, videonya lah, chattingannya lah gitu ya. Terus juga habis itu lagu-lagu yang kita dengarkan adalah lagu-lagu yang memang sering kita dengarkan bareng sama dia. Jadi apapun sebenarnya yang sifatnya membawa kita kepada masa lalu, kenangan, menurut pendapat gue harus secara sadar kita hapus ya. Akan sangat-sangat berbeda kalau seandainya teman-teman merasa bahwa gue kuat ya, gue akan bisa tuh hidup dengan hal seperti itu. Ya udah, silakan lakukan. Tapi kalau seandainya ternyata kamu menyimpan sesuatu yang terus membawa kamu mengingat dia dan kamu nggak bisa move on dan mengganggu setiap pekerjaan atau kehidupan kamu lainnya, mendingan itu dibuang saja ya.
Ingat teman-teman, kita nggak tahu ya ke depan Tuhan kasih jodoh kita dia atau orang lain. Tapi untuk bisa membangun masa depan yang ada di depan, kita harus melakukan sesuatu untuk hari ini. Dan melakukan sesuatu itu, kita harus benar-benar bisa memilah kegiatan-kegiatan kita yang produktif. Kalau ternyata mengingat dia membuat kita menjadi lebih terpuruk dan tidak produktif, ngapain kita lakukan lagi itu? Ya, jadi teman-teman, sekali lagi gue hanya mau katakan bahwa sering sekali dalam kehidupan ini kita mengeluhkan hal-hal yang bisa kita perbaiki atau kita ubah, tapi kita jauh lebih memilih yaitu menyakiti diri sendiri ya, dengan mengingat dia, menikmati tentang lamunan-lamunan kita atau ingatan-ingatan kita tentang mantan. Ini yang sebenarnya menjadi masalahnya. Jadi kalau teman-teman sudah sadar bahwa ini masalahnya, segera kamu sendiri yang bisa melakukannya, kamu sendiri yang bisa memperbaikinya tuh ya. Jadi sekali lagi, kita nggak pernah mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya hal yang tidak bisa kita kontrol apa? Ya kita tidak pernah itu yang namanya pada akhirnya mengeluh bahwa kok ada gaya gravitasi bumi gitu loh ya. Justru kita menikmati kan ada gaya gravitasi bumi, ya udah kita misalnya main turunan-turunan gitu ya, perosotan ya. Jadi sering sekali apapun dalam kehidupan ini yang menjadi masalah atau apapun yang menjadi komplainan kita, itu adalah hal-hal yang sifatnya sebenarnya bisa kita perbaiki. Jadi sumber masalah dari move on, tidak bisa move on, itu adalah diri kita sendiri. Kita adalah sumber dari masalah kita sendiri. So teman-teman, kalau ini teman-teman sadari, mudah-mudahan teman-teman bisa move on. Nah baik teman-teman, yang kedua gue mau katakan bahwa 99% kegagalan dari kehidupan ini itu berasal dari orang-orang yang suka mengeluh, suka mencari excuse ya, suka berdalih gitu ya. Jadi termasuk ketika kamu gagal dalam kehidupan yang sifatnya tidak bisa move on dari mantan, itu sebenarnya adalah sebuah excuse yang nyata gitu ya, gue bisa katakan seperti itu. Karena gue mau katakan di poin kedua ini, kalau teman-teman sudah melakukan poin pertama, teman-teman tinggal melengkapinya di poin kedua, yaitu adalah perbanyak kegiatan-kegiatan. Jadi kalau kamu memang sampai saat ini susah move on sama dia, sekali lagi kamu benar-benar harus mengawasi pikiran kamu. Seringkali kalau kita hanya berdiam diri di dalam kos-kosan kita, pada akhirnya kita akan mengingat dia tuh ya. Kita hanya bangun pagi, habis itu menjalankan kegiatan kita. Misalnya kalau kamu kuliah, habis itu lebih sering mengurung diri juga di dalam kamar setelah balik kuliah. Percaya sama gue, dan memang pada akhirnya kita akan kembali lagi ke ingatan lama kita. Jadi di saran kedua ini, gue berharap teman-teman yang susah move on, ayo kamu harus memperbanyak yang namanya kegiatan-kegiatan. Teman-teman bisa memperbanyak kegiatan dengan satu, bekerja ya. Bekerja kalau bisa, kalau menurut pendapat gue ya, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, entah itu jadi pegawai di KFC sekalipun ya teman-teman, ayo. Yang penting adalah jangan sampai mengganggu kuliahnya ya. Terus bisa juga berbisnis, mulailah berbisnis ya. Dengan cara seperti itu pikiran kita tetap sehat ya, pikiran kita tetap terbawa kepada hal-hal yang sifatnya baru ya. Ini akan bagus karena sekali lagi, ketika nanti kita ketemu sama dia dan kita sudah punya sebuah kegiatan yang benar-benar membuat dia kagum atau membuat dia ngerasa bahwa wah, udah hebat lu sekarang, udah ini ya, itu akan menjadi kepuasan buat diri kita sendiri ya. Jadi teman-teman, perbanyak kegiatan ini juga bisa dengan kongko sama teman-teman. Tapi harus diingat, kalau ternyata teman-teman kamu yang kongko adalah orang-orang yang senangnya gibah atau misalnya suka gosip tapi membawa kepada hal-hal yang kenangan kamu masa lalu, itu sama aja gitu. Jadi carilah teman-teman yang sifatnya kongko, yang mungkin kalau ngobrol itu akan membicarakan masalah-masalah lain tuh ya. Memang kita nggak bisa mengatur mereka untuk ngobrol ini gitu ya, tapi setidaknya kamu kan bisa melihat bahwa ada teman-teman nongkrong yang sifatnya memang ngobrolannya entah tentang futsal lah, entah tentang bisnis lah. Ini kan penting ya. Jadi teman-teman silahkan cari teman-teman kamu yang memang suka kongko dan kamu habiskan waktunya dengan mereka. Yang penting adalah menghindari kesendirian kamu. Kesendirian membuat kamu akan ingat-ingat dia lagi itu ya. Ingat tembok, wah langsung ingat gitu ya, tembok ini pernah gue bersandar dengan dia, alah gitu ya. Jadi malas banget. Jadi kita yang membuat ingatan-ingatan itu gitu, kita nyambung cerita-ceritanya sendiri gitu loh ya. Dan juga gue mau katakan ya, kalau memang cari kegiatan juga cari aja juga piknik gitu ya, atau tamasya kemana, jalan-jalan. Sayang mahasiswa kalau misalnya nggak jalan-jalan selama kurang lebih 4 tahun dia kuliah
ya udah kamu bisa ngajak teman-teman kos, teman-teman satu kelas, satu kampus ya, yang memang satu ide dengan kamu, ya udah jalan-jalan piknik. Ada begitu banyak objek wisata yang memang penting buat kamu ketahui, dan di situ nanti bisa muncul kreativitas yang baru tuh ya. Jadi ya menurut pendapat gue juga nggak salah kalau teman-teman pada akhirnya itu harus mencari pasangan yang baru gitu loh ya. Kalau memang kamu sanggup melakukannya, lakukan ya. Ingat, ini masalah pacaran ini kamu tidak diikat oleh apapun, termasuk ikatan sipil ya. Jadi kata pacaran itu pun kita yang membuat tuh ya, kita manusia yang membuat kata pacaran ya. Paling barter kita diingatkan tentang menikah atau tunangan, jadi nggak ada istilah pacaran. Jadi menurut pendapat gua, kalau memang kamu mencoba untuk melupakan, ya coba aja pacaran, tapi tidak jadikan semacam pelampiasan. Benar-benar kamu memang mau kehidupan yang lebih baik ya, belajar untuk mencintai ya, belajar untuk bagaimana bisa menerima kepribadian karakter yang lain. Semoga dengan cara seperti itu teman-teman bisa move on dari mantannya. Nah baik ya teman-teman, yang ketiga, ayo sama seperti masalah atau poin pertama gua. Jadi ini semuanya adalah kembali ke komitmen diri kita sendiri. Jadi kalau memang kita komit untuk punya hidup yang lebih baik dan harus meninggalkan dia di belakang, ya kita harus benar-benar secara sadar kita yang mengontrol pikiran alam bawah sadar kita. Ingat ya teman-teman, sedikit teori bahwa dalam kehidupan ini kita sering dikendalikan oleh ya 12% yang namanya alam sadar dan 88% alam bawah sadar. Bedanya apa Pak? Kalau alam sadar itu sama seperti kayak misalnya saya cubit sekarang dengan keras banget gitu ya, pasti kamu menjerit "au" gitu ya. Itu alam sadar. Rasa sakitnya sebentar ya. Mungkin setelah 5-10 menit ya bisa hilang rasa sakit tersebut. Tapi kalau alam bawah sadar yang 88%, itu misalnya saya mengatakan ke kamu mahasiswa yang paling brengsek, kamu mahasiswa yang paling pemalas, saya tidak akan mau ketemu sama manusia mahasiswa kayak kamu lagi ya. Itu ucapan yang sama mungkin gue lakukan hanya 1 menit atau kurang gitu ya, tapi dampaknya bisa seumur hidup ya, kamu akan mengingat. Jadi sering sekali dalam kehidupan ini kita dikendalikan oleh yang namanya alam bawah sadar, termasuk melupakan mantan untuk move on. Jadi gue mau katakan di poin ketiga ini teman-teman, ayo, kalau kamu memang mau melupakan mantan, hanya kamu sendiri yang bisa melakukannya ya. Perhatikan pikiran kamu ya, kamu sendirilah yang benar-benar bertanggung jawab bagaimana pikiran itu tidak melulu harus ke mantan ya. Yang kedua, lamunan ya, lamunan ini, jadi kamu juga yang memilih kamu mau melamun tentang apa tuh ya. Dan yang terakhir, tentang sikap ya. Semua pemenang-pemenang, semua orang-orang hebat yang kita lihat sekarang itu adalah orang-orang yang mengambil tindakannya sendiri untuk kualitas kehidupannya sendiri tuh. Jadi kalau gue bisa katakan buat teman-teman di sini, ayo kalau memang kamu benar-benar mau move on dari mantan kamu, kamulah yang benar-benar harus komitmen penuh terhadap diri kamu ya. Kamu yang benar-benar harus termotivasi. Coba deh ingat kembali bagaimana orang tua kita itu sudah capek gitu ya, sudah sangat-sangat hebat melatih kita bagaimana ketika kita dulu masih merangkak dan ingin berjalan atau berdiri gitu ya, kita sering sekali terjatuh. Tapi orang tua kita itu berhasil mendidik kita bagaimana supaya ketika kamu jatuh kamu harus bangkit, ketika kamu jatuh kamu bangkit lagi, jangan pernah menyerah. Hal ini juga yang harusnya kita ingat gitu loh. Masa hanya dengan seorang mantan ya, ketika kita terjatuh kita tidak bisa bangkit, seolah kayaknya sia-sia banget tuh yang dididik, yang dilatih oleh orang tua kita sebelumnya. Jadi ayo jadikan ini sebuah motivasi bahwa orang tua kita sudah sangat-sangat hebat mengajari anaknya bangkit dari setiap kejatuhan-kejatuhan yang pernah dialami dalam hidupnya ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa tidak bangkit hanya karena seorang mantan tuh. Itu harus kita camkan. Jadi apapun keadaan teman-teman, sesulit apapun, ayo kamu harus berpikir bahwa kamu bisa bangkit dari setiap keterpurukan ini, dan percayalah bahwa sekali saja kamu berhasil menang, ini akan sangat-sangat bagus buat masa depan kamu ke depan. Kamu bisa bercerita nanti ke anak-anak kamu gitu ya, bahwa dulu juga mama atau papa pernah ngalami hal yang seperti kamu alamin saat ini, tapi papa sama mama mengambil 100% tanggung jawab terhadap kualitas kehidupan papa mama. Papa sama mama percaya bahwa semua keadaan yang ada di depan saat ini itu karena kita, karena papa mama sendiri yang mengambilnya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita
terpuruk itu karena memang kita yang tidak mau bangkit atau kita yang tidak berusaha untuk mencari jalan untuk bangkit, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, gue hanya mau katakan bahwa ketika kita sadar bahwa kualitas kehidupan kita, apapun yang dunia, apapun yang kehidupan sajikan sama kita saat ini di depan, itu adalah hasil dari kita sendiri yang buat, maka kita bisa jadi pemenang tuh. Nah, terakhir teman-teman, yang pastinya jika teman-teman ingin menjadi seorang pemenang, ya teman-teman harus mengakui kebenaran ini, bahwa pada akhirnya Andalah yang melakukan tindakan-tindakan yang Anda pilih. Dan teman-teman, Anda juga lah yang memikirkan pikiran-pikiran yang ada di pikiran Anda saat ini juga. Dan juga teman-teman, Anda juga yang sebenarnya menciptakan perasaan-perasaan di hati teman-teman. Terlebih lagi, teman-teman juga lah yang sebenarnya mengambil setiap keputusan-keputusan yang membawa teman-teman ke posisi atau kondisi saat ini. Jadi pelakunya adalah teman-teman sendiri. Nah, intinya teman-teman, gue hanya mau katakan bahwa berhentilah mengeluh, berhentikah menyalahkan sesuatu yang berada di luar diri kita. Sekali lagi, ketika teman-teman tidak bisa move on, itu semuanya bersumber dari diri teman-teman sendiri, ya. Berhentilah untuk mengatakan bahwa teman-teman tidak bisa untuk bangkit. Berhentilah mengatakan bahwa ya inilah aku, ya memang aku dari dulu seperti ini. No. Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan manusianya. Jadi come on, kita harus juga percaya dan beriman tuh kita punya kualitas untuk bisa memperbaiki kehidupan kita sendiri, ya. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa juga untuk bertanggung jawablah 100% terhadap kualitas kehidupan kita. Baik buruk jelek tidaknya kualitas kehidupan kita saat ini, itu kita sendiri yang menciptakannya. So, semoga kehidupan teman-teman jauh lebih bermanfaat, terlebih buat diri sendiri dan juga lingkungan. Dan bolehlah sekiranya untuk tetap juga memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, subscribe. Thank you very big and God bless you all out.